Kabinet Prabowo dikritik kabinet gemuk, tapi katanya yang penting hasil. Coba kita cek lebih dalam, teman-teman. Ada orang-orang pintar. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya enggak. Aduh, satu negara kok dua presiden. Gue mau jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi teman-teman Opini TV, dimanapun teman-teman berada, ketemu lagi dengan saya. Jadi kemarin itu telah diselenggarakan yang namanya harla daripada Partai Gerindra. Situ dalam harla itu ada hal-hal yang cukup, entah ini kontroversial atau apa, yang menyajikan pidato dua orang pemimpin. Jadi dua orang pemimpin berpidato di hala tersebut. Jadi dua orang pemimpin itu ada pemimpin yang terdahulu yang katanya yang dinyatakan oleh pemimpin sekarang itu dialah yang paling berperan penting dalam keberhasilan beliau menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi mereka saling memuji, yang satu memuji hidup Jokowi, ya, hidup dia, gitu. Yang satu memuji bahwa tidak ada presiden yang sebaik yang terpilih saat ini. Saling memuji, melontarkan kemesraan, ya, supaya kemudian dianggap bahwa memang mereka tidak bisa terpecah belah. Tapi di sisi lain, di paradigma lain itu kita memandang bahwa secara konkret menyatakan bahwa memang presiden terdahulu sebelum selesai masa jabatannya memang melakukan cawe-cawe yang besar. Ini nyata dikatakan oleh presiden bahwa kalau bukan dia, maka mungkin saja dia tidak terpilih menjadi presiden. Mari kita saksikan video selengkapnya. Kabinet Prabowo dikritik kabinet gemuk, tapi katanya yang penting hasil. Coba kita cek lebih dalam, teman-teman. Ada orang-orang pintar. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya enggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Kan Timor Leste ya yang Enggak sampai lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. siap. Kabinet gemuk. Nah, peduli saya disebut apa? Yang penting hasilnya. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto itu menanggapi dengan santai sama kritik soal kabinetnya yang dianggap terlalu besar. Dimana di acara ulang tahun Partai Gerindra, beliau itu bilang, nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Tapi ya pertanyaannya ya Pak ya, beneran bakal efektif atau malah tambah birokrasi jadi makin ribet? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kabinet gemuk ini solusi atau beban? Coba share pendapat kalian, drop komen ya. Karena kita didukung 3 alasan jangan berharap. oleh Presiden ke-7. Hidup Hidup Jokowi! Jokowi. Hidup. Aduh, satu negara kok dua presiden. Gue mau jelasin alasan kenapa selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, wallahi we are finished guys. Pasti chaos perjalanan negara ini. Enggak yang pertama kali Prabowo secara terang-terangan bahkan secara keras itu membela Jokowi. Gue nggak tahu ini apa karena Prabowo punya kasus takut dibongkar atau emang Stockholm Syndrome aja. Seneng jadi tawanan politiknya Mulyono. Alasan pertama kenapa kita akan chaos. 1. Selama Prabowo mesra sama Jokowi, artinya Jokowi nggak akan pernah bisa diadili. Kalau Jokowi nggak diadili, artinya pola Jokowi selama ini, pola bikin kebijakan itu ngawur, nggak ngeliat resiko, asal-asalan, mengabaikan akademisi, menjadi fake heroism, pahlawan kesiangan, akan dilanjutkan pola itu oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo nggak perlu khawatir untuk bikin kebijakan yang ngawur, yang serampangan, ngerugin APBN, lingkungan, rakyat, karena Prabowo akan mikir, toh Jokowi aja yang udah bikin damage besar selama dia mimpin 10 tahun terakhir, nggak diapa-apain kok, nggak dihukum kok, bahkan ditepuk tanganin terima kasih kok. Jadi kenapa gua harus takut untuk bikin kebijakan yang aneh, yang korup? Kedua,
Jangan berharap menteri-menteri bermasalah di reshuffle. Menteri kabinet Jokowi yang bermasalah kayak misalnya Budi Ari yang sampai datang ke Solo ngadu biar di reshuffle. Bahlil yang sampai nyium tangannya Gibran, Sri Mulyani yang jadi enabler ugal-ugalannya Jokowi, Erlangga, Zulhas, Wahyu Sakti Tronggono, atau Kapolri bermasalah Listio Sigit, dan sebagainya. Jangan harap di reshuffle. Karena Prabowo nggak mungkin berani reshuffle. Kalau dia berani, dia nyatain perang ke Joko Widodo. 3, artinya anak haram konstitusi Gibran masih akan ada sampai 2029. Jadi wakilnya Prabowo lagi sampai 2034, terus jadi presiden 2034 sampai 2044. Gitu Abis Gibran, abis itu Kaisang, Bobi, sampai Jan Etes dah tuh. Selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, artinya pemilu tidak akan pernah dibiarkan berjalan secara organik. Bansos dan hakim MK pasti di tangan. Pasti yang dimenangkan adalah dinasti-dinasti lagi. Abis kita guys. Jadi kok gue mulai meragukan gitu ya, Prabowo sebagai macan Asia katanya. Macan kok punya pawang.